Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ayyuhal ikhwah zinallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali perkenankan untuk kita berjumpa, bersua, bertatap muka dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran nomor 324, yaitu as-sakinah wal waqar, itu sikap tenang dan bersahaja. Ya, ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, as-sakinah itu artinya adamul harakatil katsirah. Ya, tidak banyak gerak, ya, tidak banyak aktif, ya. Tenang apanya? Tenang hatinya, tenang jiwanya, tenang anggota badannya. Begitu juga tenang ketika bertutur kata. Tenang ketika bertutur kata, ya. Perkataannya tertata, bahasanya fasih, bahasanya lugas. Itu as-sakinah, itu artinya tenang dalam berbicara, berkata ataupun berbuat. Ya, begitu juga tenang hatinya. Adapun yang dimaksud dengan al-waqar yaitu idza ra'ahu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, idza ra'ahu man yarahu yahtarimuhu wa yu'azzimuhu. Ya, kalau ada orang melihatnya, orang akan menghormatinya, orang akan mengagungkannya. Ini namanya waqar, atau bahasa kita mungkin berwibawa, bersahaja. Ini dua sifat yang tentu saja tidak diragukan lagi, ini adalah merupakan perangai-perangai yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan dua perangai ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan kepadanya sebuah manzilah, sebuah kedudukan yang tinggi. Kita akan bacakan tentang dua sifat ini, tentang dua sifat yang mulia ini, dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dalam surat Al-Furqan ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Furqan di ayat yang ke-63 tentang ibadur rahman, yang hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yaitu ibadur rahman dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha penyayang pengasih, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang ketika mereka berjalan di muka bumi, ya, hauna, mereka berjalan di muka bumi dengan hauna, mereka berjalan dengan tenang, tidak terburu-buru, ya, tidak banyak bahasa kita mungkin banyak gaya gitu ya. Ya, mereka tidak terburu-buru, ya. Mereka berjalan dengan tenang. Mereka juga berkata dengan perkataan yang tertata, rapi, yaitu sifat ibadur rahman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika mereka berkata dengan orang-orang yang buruk, mungkin dengan orang-orang yang jahil, dengan orang-orang bodoh, mereka mengatakan dengan perkataan yang bisa menyelamatkan diri dia dari keburukan orang-orang tersebut. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ima'an
yudafi'ahu billati hiya ahsan wa imma an yaskut idza ra'a as-sukut khairan. Bisa jadi dia membantah dengan bantahan yang terbaik, dengan bantahan yang paling bagus, atau dia diam kalau emang diam itu dibutuhkan, atau mungkin diam itu malah lebih baik daripada bantah. Ini orang nih kalau dibantah malah tambah jadi nih, ya udah diam aja sudah. Ya, yang hasilnya dia mengatakan kaulan yuslimu bihi. Ya, karena orang-orang bodoh itu muskil, banyak masalah ya. Orang-orang bodoh itu banyak masalah. Terkadang dia bodoh, tidak tahu bahwasanya dia bodoh, bahwasanya dia itu jahil. Bahkan orang itu sok tahu, dia nggak tahu, dia pura-pura nggak tahu, ya bahkan dia ingin memberi tahu kepada orang-orang lain bahwasanya dia tuh tahu, padahal dia nggak tahu. Ini orang jahil murakkab namanya. Oleh karena itu ketika berjidal dengan orang seperti itu lebih baik tinggalkan, lebih baik diam. Nah ini sifat ibadur rahman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, kalau mereka berbicara dengan orang jahil, mereka mengatakan dengan perkataan yang bisa menyelamatkan dia dari keburukannya. Ya, kalau misalnya bisa bantah itu lebih baik, maka bantah. Tapi kalau misalnya ternyata dibantah malah tambah buruk, malah tambah menjadi-jadi, lebih baik diamkan saja sudah. Nah, ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala tentang ibadur rahman yang mereka memiliki sifat-sifat yang baik. Mereka orangnya tenang, berwibawa, bersahaja, dan juga ketika berbicara dengan orang-orang yang jahil, mereka mengatakan dengan kalimat-kalimat yang bisa menyelamatkan dia dari keburukan orang-orang jahil. Dari orang-orang jahil. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya sifat orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadur rahman, yang mana mereka berjalan di muka bumi dengan tenang. Makanya ini as-sakinah. Mereka berjalan dengan sahaja, mereka berjalan dengan berwibawa. Ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berjalan adi, berjalan biasa. Ya, hay'ah misyatuhu, ya gaya berjalannya Nabi SAW bersahaja, berwibawa. Ya, tidak banyak gaya, tidak banyak harokat dan seterusnya. Begitu juga Nabi SAW jika tertawa tidak sampai terbahak-bahak sampai terlihat lak-lakannya gitu ya. Terlihat daging yang ada di pangkal tenggorokan. Ya, paling Nabi SAW hanya senyum tipis sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kalau tertawa ya tidak sampai terlihat lak-lakan bahasa kita ya, daging yang ada di pangkal tenggorokan. Nabi hanya innama kana yatabassam. Nabi SAW hanya tersenyum. Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum sebagaimana di dalam riwayat Imam Bukhari nomor 6092 dan riwayat Imam Muslim dalam Kitabus Shalatil Istisqa ya hadis nomor 899. Begitu juga kita dituntut tenang dalam beribadah, beribadah. Di antaranya dalil yang kita akan sebutkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dalam Kitabul Jumu'ah hadis nomor 908 dan riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Masajid bab istihbabi ityanis salat biwaqarin wasakinatin hadis nomor 602. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'auna, wa'tuha wa antum tamshuna, wa 'alaikumus sakinah, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Muttafaqun alaihi. Zada Muslimun fi riwayatin lahu fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila sholati fa huwa fi sholatin. Ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, kata Nabi, idza uqimatis shalah, jika salat sudah ditegakkan, ya, sudah ditegakkan, sudah qomat, fala ta'tuha wa antum tas'auna, jangan mendatangi salat dalam keadaan tas'aun, itu terburu-buru. Ya, terburu-buru. Jalan biasa aja, jalan biasa. Kalau misalnya kita jalan biasa, ya sudah jalan biasa. Kalau kita jalannya agak cepat gimana Ustaz? Kalau kita jalannya agak cepat ya sudah,
Jalan seperti kita biasa berjalan, ya, seperti kita sebagaimana berjalan. Dan kita tahu bahwasanya salat merupakan salah satu rukun Islam yang paling utama, yang paling ditekankan. Yang Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah salat. Di antaranya adalah salat. Sebagaimana Allah mengatakan, dan ayat sudah pernah kita bawakan dalam surat Al-Hajj ayat 32, Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu termasuk dari ketakwaan hati. Kalau ada orang yang senantiasa menjaga salat, maka dia senantiasa menjaga atau mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk ketakwaan dalam hatinya, pengagungan di dalam hatinya, dengan melakukan sebuah amalan anggota badan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk tanda shalah niyatihi, termasuk tanda niatnya benar dan ketakwaan di dalam hati. Jika seorang memiliki hati yang bertakwa dan maka seluruh tubuhnya pun akan menjadi baik, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ya, kata Nabi SAW, idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun. Jika kalian mendengar iqamah di luar masjid, ya berarti kan, ya misalnya masih di rumah misalnya, ini menunjukkan bahwasanya iqamah itu terdengar keluar masjid. Iya, secara zahir di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya iqamah itu diseru ya dengan suara yang keras, sebagaimana Nabi SAW perintahkan Bilal untuk menyeru dengan iqamah, ya, setelah azan kemudian iqamah. Dan jarak antara azan dengan iqamah tentu saja ada jarak waktunya, tidak cepat, ya, tidak cepat. Dan Nabi SAW mengatakan, idza uqimatis sholatu fala ta'tuha wa antum tas'auna. Kalau iqamah sudah ditegakkan, maka berjalan biasa, jangan terburu-buru. Yaitu yamshi masyan mu'tadan, ya, adian, berjalan biasa, ya, berjalan biasa. Sebagaimana kalau kita berjalan dari rumah, ya, menuju masjid, maka setiap langkah kita akan mengangkat derajat dan langkah yang lain akan menghapuskan dosa. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari yang pernah kita bahas, ya, yang pernah kita bahas. Ustadz, kalau misalnya berjalannya terburu-buru gimana? Ya, kalau berjalannya terburu-buru sampai menimbulkan mudorot, seperti misalnya nafasnya terengah-engah, sengal nafasnya, maka nggak boleh. Maka tidak boleh. Buru-buru yang masih dikategorikan tidak qabih, tidak buruk. Sebagian ulama mengatakan, idza khasyiya fawati raq'ah, yakni fawati ruku, fala ba'sa an yusri'a qalilan sur'atan la takunu sur'ata qabihatin. Kalau misalnya dia khawatirkan tertinggal satu rakaat, misalnya imamnya hendak ruku misalnya. Siapa saja yang mendapatkan rukunya imam, maka dia akan mendapatkan satu rakaat. Nah, kalau misalnya kita lihat, ada kesempatan kita bisa dapat satu rakaat imam atau rakaat pertamanya imam, ya, imamnya udah mau ruku tuh. Kita agak percepat langkah kita sedikit dengan percepat yang tidak memudorotkan kita, dengan langkah cepat yang tidak buruk, ya. Istilahnya sur'ata qabiha, maka itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Tapi kalau misalnya jaraknya masih jauh, dia lari, ya, maka ini termasuk tergesa-gesa. Ini termasuk terburu-buru, ya, berlari dan seterusnya. Sehingga ketika sampai di masjid, dia akan nafasnya terengah-engah, tersengal-sengal, nafasnya tidak teratur, sehingga sholatnya tidak khusyuk. Sholatnya tidak khusyuk. Ini yang nggak boleh. Ini tidak boleh. Maka hendaknya kita berjalan biasa. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya ta'zimu sya'nis salat, kita mengagungkan yang namanya salat. Seseorang hendaknya dia berjalan menuju masjid dengan adab, dengan khusyuk, dengan tenang, dengan bersahaja,
yaitu adab seorang muslim ketika berangkat menuju masjid. Nggak boleh lari-larian, ya, nggak boleh terburu-buru sampai menimbulkan mudorot, ya, seperti tadi tuh, nafasnya terengah-engah ketika sudah masuk dalam sholat, nafasnya tidak teratur, sehingga ngap-ngapan, gitu. Ya, dia sholatnya ngap-ngapan, sehingga tidak khusyuk sholatnya. Ini yang dilarang. Faedah yang lain yang kita bisa ambil, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, jilid 4 halaman 96, beliau mengatakan, la ba'sa antas ma'al iqamah min kharijil masjid. Tidak mengapa mendengar iqamah dari luar masjid. Ya, dari luar masjid. Ya, artinya kalau kita mampu untuk bisa mendatangi salat berjamaah sebelum qomat itu lebih baik. Tapi kalau misalnya ya ada keperluan, ada hajat misalnya, sehingga kita mendatangi masjidnya ketika sudah qomat, maka kalau ada hajat atau ada uzur nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya nggak ada hajat, nggak ada uzur, maka itu dipermasalahkan. Kenapa? Karena malas. Ya, malas, dia tidak mau masuk ke jamaah sebelum qomat. Atau ketika sudah mau ruku, baru dia masuk ke masjid. Ini tidak diperkenankan. Ini tidak diperbolehkan. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, terkhusus anak-anak lah ya. Jarang kalau orang dewasa duduk-duduk di teras masjid, nanti ketika sudah mau ruku, ya apalagi sholat jahriyah terdengar, ya ini udah mau akhir nih ayatnya nih, baru mereka masuk ke dalam jamaah. Nah, ini jarang kita dapatkan orang-orang dewasa seperti itu. Tapi kalau anak-anak iya. Tapi kalau misalnya orang dewasa yang rumahnya dekat dengan masjid, mungkin ya dia tidak pergi ke masjid kecuali apa? Setelah mendengar qomat. Secara hukum nggak ada masalah, tapi dia telah menyepelekan. Dia telah terluput dari pahala besar. Apa yang terluput darinya? Satu, mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Yang kedua, dia terluput dari ya al-fatihahnya bersama imam dan kebaikan-kebaikan yang lain. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan tidak boleh kita mengganggu manusia karena speaker yang mungkin terlalu besar ya, dengan gangguan seperti itu. Sebagian ulama mengatakan tidak diperkenankan. Oleh sebagian ulama mengatakan bahwasanya qomat ya nggak perlu diperdengarkan dengan suara speaker luar ya, cukup speaker dalam saja. Begitu juga ketika sholat, supaya tidak mengganggu orang lain ya, bacaan speakernya cukup speaker dalam saja, tidak perlu sampai keluar. Allahumma kecuali kalau dibutuhkan ya, Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian hadis yang terakhir, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau dafa aman Nabi SAW yauma Arafah. Beliau pernah bertolak bersama Nabi SAW pada hari Arafah. Fasami an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu zajaran syadidan wa darban wa sautan lil ibil. Kemudian Nabi SAW mendengar ada orang yang memukul untanya supaya berjalan dengan cepat. Ya, untuk menuju Muzdalifah. Terburu-buru dalam masalah ibadah. Dia ingin cepat sampai menuju Muzdalifah, ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ayuhan nas alaikum bis sakinah fa innal bir laisa bil idha'. Ya, wahai sekalian manusia, hendaknya kalian tenang. Dalam beribadah itu tenang, enggak boleh buru-buru. Enggak boleh terburu-buru. Karena kebaikan itu bukan pada terburu-buru. Ya, itu menunjukkan bahwasanya anjuran untuk tenang dalam beribadah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu di Haji Wada ya, ketika di Haji Wada bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan para sahabat yang lain ya, bertolak dari Arafah. Ya. Setelah selesai di Arafah bertolak menuju Muzdalifah.
Tapi sebagian manusia mereka bersegera terburu-buru untuk pergi ke Muzdalifah sehingga mereka naik kendaraan-kendaraan mereka, ya. Dan ini perkara zaman jahiliyah, jika mereka bertolak dari Arafah, mereka bersegera terburu-buru untuk bisa cepat sampai ke Muzdalifah. Ngapain? Kenapa? Ya, supaya sebelum malam tiba mereka sudah sampai. Kalau malam sudah gelap, ya. Kalau sudah malam sudah gelap. Artinya mereka terburu-buru biar ya masih siang lah, masih siang. Dan mereka senantiasa memukulkan unta-unta mereka supaya berjalan cepat, cepat. Iya, terburu-buru dalam melaksanakan ibadah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayuhan nas alaikum bisakinah. Wahai sekalian manusia, hendaknya tenang dalam beribadah. Iya, tidak boleh terburu-buru. Fa innal bir laisa bil idha. Sungguhnya kebaikan itu bukan pada terburu-buru. Ya, bukan terburu-buru. Hendaknya dia tumakninah, al-hudu dalam beribadah. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya al-insan layan bagi lahu an yusri'a idza taqaddam ila amakinil ibadah. Seorang manusia atau seorang hamba hendaknya ketika mereka menuju tempat ibadah jangan terburu-buru, berjalan tenang, berjalan dengan tumaknina, berjalan dengan bersahaja. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faedah yang bisa kita ambil, syafaqatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling sayang kepada umatnya, orang yang paling sayang kepada umatnya. Beliau mengajarkan kepada umatnya dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, dengan mengatakan ya ayuhan nas alaikum bisakinah. Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian tenang, tidak terburu-buru dalam melaksanakan ibadah. Waktu itu ingin menuju Muzdalifah dari Arafah. Dari sini juga kita bisa ambil faedah bahwasanya jika kita juga mendatangi majelis ilmu, ya, jika kita mendatangi majelis ilmu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Idza ataita ila majalisil ilmi wal khair, fakun sakinan wa quran muhiban." Hendaknya kalau kita mendatangi majelis ilmu, hendaknya kita tenang, ya, tidak terburu-buru, ya, tumaknina. Kenapa? Karena kita mengagungkan majelis ilmu. Mengagungkan majelis ilmu termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk duduk di majelis ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga maka hendaknya singgahlah. Apa yang dimaksud dengan taman surga? Maksudnya adalah majelis ilmu. Ya, kesimpulannya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita dan memberikan suri tauladan kepada kita tentang sifat yang namanya as-sakinah wal waqar. Apakah itu bukan dalam keadaan beribadah, ataupun dalam keadaan ibadah, ataupun dalam keadaan kita mendatangi majelis ilmu. Artinya dua sifat ini adalah dua sifat yang terpuji, dua sifat yang mulia yang hendaknya kita berusaha untuk memiliki dua sifat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat yang mulia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat yang kita sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanaka allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.